Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selalu kita ucapkan, serta salawat dan salam yang kita haturkan mudah-mudahan menjadi penerang keimanan bagi kita dan juga menjadi syafaat kita yang masa nantinya. Karena berkat kita berselawat dengan Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah memberikan kita keimanan yang kuat, memberikan hati kita, yaitu hati yang senantiasa selalu bersyukur di dalam keadaan susah maupun senang. Contohnya betul Allah. Jadi malam ini kita berbicara mengetahui sekilas daripada sambungan, yaitu tentang disuruh mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepulang lapis sambungan daripada mengetahui hakikat daripada huruf Allah juga. Minggu tadi kita berbicara tentang hakikat huruf Allah. Jadi yang kita bicarakan di sini urusan daripada ilmu hakikat. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala sabarataan. Nah, kita beriman. Jadi disuruh mengingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu asykurullah dzikran katsiran. Nah, jadi Allah taala hendaklah bagi kamu yang beriman untuk segera mengingat Allah dimanapun kita berada. Orang yang ingat lawan Allah bukan hanya ingat, bukan hanya ingat namanya, tetapi ingat segala sesuatu yang memperbuatnya ingat itu adalah Tuhan juga. Ampun apa? Kita kada kau mengingat Tuhan, namun Tuhan kada mengingat Tuhan. Bahkan walau kita kada kawah. Berarti disuruh ingat tadi zikir namanya. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dia selalu merasakan kehadiran daripada tajalli Allah itu nampak lawan dirinya seikungan, dan juga nampak dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala tajalli pada tiap segala sesuatu. Orang ingat itu pasti, mun kada ingat berarti namanya lupa. Ya kalau lupa. Di antara kita disuruh berzikir itu dengan tingkatan zikir ada 4 sesuai makamnya masing-masing. 4 zikir. 4 zikir. Tetapi kalau zikir masalah kalbi, latiful kalbi itu ada 5. Kalau latiful kalbi, membaca latiful kalbi itu pun 7.000 habis. Nah, sampai kalau 7.000. Yang tak tahu 7.000 itu intinya. Bermalam udah kadang aku bilang TKP. Setengah malaman. Jadi amaliyah, ada yang mulai ternyata jadi amaliyah. Maka jadi Allah, bila orang itu ingat lawan aku pun ingat lawan inya. Yalah, sesuai di Quran juga yalah. Tashkuruni askurukum ya Allah. Jika engkau ingat lawan aku ya Allah, aku pun ingat lawan ikam nama ingat aku. Tetapi apabila ikam kada ingat lawan aku, unda pun kada ingat lawan nyawa. Nang kada ingat tadi kali hayal. Nah, jadi 4 macam daripada tingkatan zikir itu salah satunya. Pertama, zikir disebut zikir zalik. Artinya zikir yang nyata. Itu zikir zalik namanya.
lain dia lagi nambah zikir. Zikir nang nyata atau disebut zikir syariat. Nah, zikir syariat nang ini disebut dengan zikir lisan. Kenapa? Zikir lisan namanya. Yang kedua yaitu zikir khafi. Zikir yang tersembunyi. Nah, nang tersembunyi ini berarti berenang. Tangan bergerak, batis bergerak, yalah. Mata bali lihat, telinga bada dengar, tapi hatinya tetap berzikir kepada Allah. Nah, ini jangan leh. Nah, itu nanti masuk tartibul dari kalbi. Kalau zikir lisan dengan hati, ya dua itu beda kedudukannya. Namun satu tujuan sama pada berzikir. Jadi zikir syariat tadi pada lisan. Nah, kalau zikirnya daripada tarikat itu di dalam hati. Nah, makanya disebut zikir khafi tersembunyi atau disebut zikir hakikat. Zikir hakikat itu adalah zikir daripada bunyinya di dalam rahasia diri. Nah, di antara bunyi yang empat, syariat dibunyikan pada lisan kita, la ilaha illallah. Nah, ya kalau kita bertahlil, kenapa ini kalau bohong dikirlah ya, berzikir kepada Allah. Nah, disuruh berzikir itu nyaman, ingat lawan Allah, bahkan jadi ibadah kepada Allah. Nah, secara syariat dulu pahalanya ada, ya lah. Nah, dapat pahala. Zikir la ilaha illallah itu diucapkan ya Allah di lidah kita seperti biasanya. Kalau zikir di dalam hati disebut zikir kalbi atau tarikat. Itu tangan kawannya baik ini, tapi hati tetap Allah. Nah, bisa juga mulai muntung dari la ilaha illallah. Itu mah asal ada kuncen yang menakai itu le. La ilaha illallah. Tapi tangan apa lah, asal ada nyaman lah. Tetapi kalau zikir hati, dia berdiam aja mengangkat nang ini natap Allah. Nah, bedanya batuk mengeluarkan duit sudah berapa mengeluarkan duit cerita penyakit batuk ini keluar duit ya Allah. Nah, kalau duit artinya mengeluarkan obatnya. Jadi tarikat Allah di dalam hati dan zikir hakikat itu bunyinya nah itu itu bahaya. Zikir orang hakikat tuh bunyinya itu berpukul kepada hati dan napasnya. Itu berpukul ke sini, nah menghantam ke sini, yang kita tuh lah menumbuhkan ke sini. Nah, yang mana mau orang kayu, yang mana? Kemudian yang keempat zikir daripada orang nang ma'rifat atau orang nang arifin billah, itu zikirnya zikir sir disambat orang. Lalu berbunyilah ngalamnya. Nah, jadi ada la ilaha illallah, ada Allah, ada ada hu. Nah, semuaan itu andaknya kepada diri kita ada lagi hakun kadang apa gawe. Padahal 7.000 aja. Kita disuruh oleh Rasulullah di dalam hadis sijin kita. Kenapa mulanya kok kayak gini?
amun kada hadiduna jadiduna adalah imanakum bi qauli la ilaha illallah. Ujar Nabi, hendaklah ikam perbaharui, ikam baiki, ikam teliti keimanan ikam di dalam mengucap kalimah zikir la ilaha illallah. Nah, berarti disuruh diperbaharui itu cari, teliti, jangan hanya umpatan la ilaha illallah. Nah, berarti Nabi nyuruh kita mencari, perbaharui, dibaiki. Nah, di mana salahnya? Kalau kualitas salah, nah salahnya kita kadang mengerti bahwasanya di dalam zikir itu terhimpun semuaan di situ hakikat tajalli Allah yang kita sambat la ilaha illallah. Kita kawa bajikir tadi artinya kita ditolongi Allah. Kalau mengingat Tuhan kawa kita kada baisi ingat Tuhan, nang mengatakan ingat Tuhan. Nah itu kan Nabi itu apa? Arabtu birabbi. Nah aku ingat Tuhanku dengan Tuhanku juga. Jangan ada Tuhan kan ingat juga lawan Tuhan. Nah pun kita merasa ingat dua, ada kita, ada Tuhan. Ya kalau lah. Nah, baiknya secara tauhid mungkin dibiasakan jadi syirik kayaknya. Nah, jangan la ilaha illallah koling kanan koling kiri, iyalah. Jadi disuruh Rasulullah kita tadi memperbaharui iman kita di dalam mengetahui kalimat la ilaha illallah hari. Jangan kada diketahui hakikat la ilaha illallah itu perlu diketahui. Kalau secara syariat tadi diucapkan bujur saja diucapkan, tetapi yang kita perlu hakikatnya yang kita ketahui. Namun sekadar diucapkan kakan-kakan SD, tika bisa jadi boleh. Talaju pada kita nya buling. Seputar gesik ini. Jadi la ilaha illallah. Di dalam kalimat la ilaha illallah di situ Allah menyebutkan la itu artinya tidak ada. Ya Allah, nang tidak ada itu kita ada besi perbuatan menyambat la aja ada awal yang ada Tuhan menolongi satu rahasianya. Ya Allah, nang memperbuat kita muntung banganga bagarak badiam siapa pun afal nang la neng jika afal gugurnya. Nah ini membuka hakikat membuka hakikat mikir la ilaha illallah. Jadi perbuatan kita berzikir mengingat Allah itu apa? Allah yang berlaku sebenarnya kita ada coba disuruh ingat tapi tahu hakikatnya bahwa Allah ampun manggawian nih. Nah, mengawa akal. Seorang harus berzikir juga. Supaya karena lawan nang disambat kan kita menyambat bahasanya itu berzikir menyambat. Ya kalau bahasa kampung menyambat, bahasa Arab berzikir ingat. Lalu menyambat jangan sambat tuh oi ano kan kayak itu. Nah, jadilah itu kepada afal. Ini kita ada bersih perbuatan. Ya Allah. Perbuatan kita bagarak badian, hati kita anak berpandil semua daripada afal Allah mengawal. Kemudian lagi daripada imbah la terlalu ilaha. La ilaha. Ilaha itu kepada asma kita duduknya. Nah, kepada asma. Ini perbuatan kada ada. Sekarang ilaha ditiadakan nama kita. Yang ada ini yang kita sebut jahir dan batin itu hanya kalimat Allah. Nama kita adalah kita bikin nyambet nama kita seorang ada Allah. Nah, tentunya kalimahnya tujuannya kepada Allah.
Bila disuruh ingat Allah, kata disuruh ingat kita. Nah, itu ya. Dan jadi ilaha kepada asma Allah. Jadi tidak ada yang bernama di dalam asma yang kita puji secara lisan maupun secara zahir dan batin, semuanya kepada asma Allah. Dua puting ini sudah. Nang lihat tajalinya dua sudah nampak nih. Waktu kita membaca la ilaha sudah dua sudah. Adalah kita di sini. Kan kita kelihatan kelak. Nah, nang ketiga yaitu illa. Illa itu kepada sifat Allah. Nah, kepada sifat. Illa itu kepada sifat. Nah, jadi sifat nang hidup pada diri kita, nang berkata-kata, nang berkehendak, yang tahu, mendengar, melihat di dalam amal ibadah ataupun kebaikan yang lain di luar ibadah, itu semuanya hakikatnya daripada sifat Allah yang ada atau sifat Allah yang menolongi kita. Fi sifati ilallah wa zahiran wa batinan. Nah, tidak ada yang bersifat di dalam rahasia insan itu zahir dan batin kecuali sifat Allah kita. Insan kan ada sifat. Nah, ada lawan insan itu semuanya adalah amanah Allah. Bersifat kita nih, melihat, mendengar, ya Allah, berpanggil dan sebagainya. Nah, sifat atau ilah ada. Nah, ada. Nah, kemudian tiga afal ada. Ialah nama ada, sifat ada. Nah, jadi di dalam waktu bajikan ini ada siapa? Nah, merasa kalau diri ada. Nah, itu orang lebur lawan Allah. Iya, nggak ada tahu di apa lagi. Coba kada tahu di apa kepada Allah fokusnya meleburnya. Bukannya kada tahu kada apa-apa nang amuk bau. Hangkuk misalnya, kedebauan misalnya. Itu maksudnya. Nah, kan salah otangnya, enak keasikan itu kayaknya akhirnya jangan hayal. Nah, di dalam hayal itu kayaknya entah inya kah tetap di situ ada, entah siapa kan tahu. Nah, ini yang aneh. Kecuali itu kita guru misalnya kayak almarhum guru sakumpul, tahu dalam uang mampu ibu berzikir itu apa di dalam buku orang. Kita udah tahu, kita menyalahkan pada budi juga. Ya Allah. Ya masing-masing. Jadi pulang kepada Allahnya. La ilaha illa Allah. Lalu la ilaha illallah ini. Nah, Allah ini kepada zat. Nah, kepada zat. Jadi sudah kepada zat, jadi di situ tidak ada diri kita, wujud kita. Nang ada lawan kita ini adalah kenyataan daripada diri Allah nang ada. Kenyataannya bukan kita jadi Tuhan. Nah, makanya tadi af'al ampun orang, sifat ampun orang juga, nama ampun orang. Nah, sekarang wujud diri nang ada nih Bang ampun orang juga kalau semua. Adakah kita basic? Ada. Nah, sudah jelas, sudah nyata nang dipadahkan dari Allah Ta'ala. Kayaknya berbuli kepada ampunnya pulang. Nah, itu jelas sebenarnya itu samput lawan nang ini. Nah, itu nah orang berzikir la ilaha illallah. Nah, bukan hanya biar dia orang santai saja, santai tapi dilebur bujur kada ada. Diri bujur kada ada. Nah, kadang-kadang bajikir ini bisa juga gara-gara nafsu bisa, gara-gara nafsu aja supaya dilihat orang harap nih bajikir bisa. Akhirnya hayal-hayal gara-gara nafsu. Nah, lalu yang lain mau empati lagi, kadang kawan berhempau, kadang kawan bisa gara-gara nafsu. Ya kalau, nah sedangkan Al-Quran kenapa jadi kayak itu? Kenapa jadi kayak itu? Nah, orang berpikir kadang-kadang kada ingat di diri, bah takutnya bangkak kepala, apa sebagainya. Aku jauh lah, macam-macam yang takutnya kada tahu lagi aku ya. Maka itu kan suruh ingat lawan Tuhan, kenapa itu kada ingat?
Itu aja tuh pertanyaannya. Kamana ingat ikam lawan Tuhan? Ini Quran menjawab pas kulni azkurukum. Jika ikam ya Tuhan ingat lawan aku pun ingat lawan ikam. Baik kan ikam kalimat sama itu, aku kan ingat lawan ikam itu lagi juga. Nah, lalu ujarnya karam. Kalian tahu karam apa? Masalahnya ya kalau nah, kita tidak boleh menyalahkan apa-apa di situ. Nah ini nanti karam bagi kita Pak, ampun kita juga. Banyak macam-macam namanya. Nah, itu. Orang yang karam tadi panah apa? Ya kalau panah sifat, panah zat dalam keadaan sadar mengingat Allah, bukan kada sadar. Orang kada sadar kesurupan ya Pak. Ditakapi kok Pak. Nah, memang benar, memang betul hadis Nabi itu jujur memadahkan. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya sampai ikan disambet orang gila gitu sih. Cuma maksud Nabi itu orang menyambet ikan kayak gila tapi ikan ingat aja. Bukan ikan kayak orang gila. Kali ingat kalau lalu. Masing-masing. Mau anak mau ompatin kan ingat. Nah, aku pernah daerah Amundai. Nah, ke kampung seorang juga diundang. Aku udah nyampe tangan kan sih. Waktu aku bujangan, di situ dikumpulkan anak madat malam hari raya. Semuanya kumpul. Waktu itu di belakang masjid raya. Kumpul masing-masing. Aku diundang gitu. Jadi kubuhannya itu jikir dong. Jangan dikiranya ini kan bapaknya langsung masuk ke kamar, langsung masuk, langsung ke depan. Karena apa? Undang buatnya. Nah, jadi aku suruh dibawa ibunya nak masuk ke buatnya. Nah, tapi apa dah? Ya, aku minta maaf aja. Terima kasih banyak undangannya. Bangang Pak Buruan Sidin meninggal sudah. Nah, itu udah sampai masuk ke dalam kamar, ada gede perubahan loh. Anda bayar keluaran seberitaan, nah, abang-abang muka, abang-abang. Nah, itu urusan dinya. Kalau panggil ilmunya, hakikatnya ininya, ya pas kita ini, buat ikam itu karamnya kayak itu lagi. Nah, pertanyaanku dalam Quran, ujar Allah barang siapa ingat kepadaku, aku pun ingat kepadanya. Nah, sekarang waktu ikam nang gajah bawaan tadi di mana ingat ikam lawan Tuhan? Aku datang duduk sini ingat batal usaha. Malah tak ampun ikam. Nah, meninggal dapat bilang, ternyata aku ini baca kamu saya olah atau kisah aja. Aku pernah minta. Nah, ada bangkit dulu. Kita masuk polisi. Nah, polisi itu seperguruan tahun aku waktu mengaji kami di daerah sama di seperguruan lawan anak saya besok diberikan. Udin daerah Jamasan Banjar diundang lah sampai polisi itu ya kami dapat kami naik pangkat sampai almarhum Pak Buruan itu dipadahkan hubungannya ada izin manut kami ini kan jadi hubungan anak. Nah di situ akhirnya kita bapak di Pak Buruan aja turun Pak Buruan jadi selalu handap aja baju kaos utang kletek orang tasbih. Nah pernah dikata akhirnya nambah minta ampun dia dulu. Nah jadi betapun kita jadi kita buat ikam karam ini sangat luar biasa gitu ini cuma tadi betapun karamnya di mana sedangkan Allah mana barang siapa ingat kepadaku aku pun ingat kepadanya. Nah dalam hadis qudsi adalah barang siapa ya Tuhan ingat lawan dengan diriku sekedudukan dengan aku. Berarti kalau Tuhan tidak pernah berlupa apa juga ingat lawan Tuhan. Itu aja tuh. Nah. Ini nyaman dulu lah. Pengulang kita ngomong kita jangan. Kita ini kalau bujur ingat dalam keadaan yang bujur lawan sadar diri. Nah, itu pernah aku ngomongnya. Alhamdulillah sedang berdahulu. Nah, coba. Kawalan itu sampai tak masuk situ.
Udah kalau dan ada masuk. Oh ini yang ada kan, cuma ada mau masuk ke kamar. Nah, jadi zikir la ilaha illallah tadi itu hakikatnya kepada mengenal Allah sebenarnya. Nah, maka apabila orang berzikir pas andaknya, pas kedudukannya, nah ini yang dikehendaki Rasulullah. Ya kalau yang dikehendaki Rasulullah enggak? Ya nambah bunyi itu apa? Ya Rasulullah, man kana akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir daripada umurnya ketika ia berpulang ke rahmatullah, kemudian ia mengatakan la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dalam keadaan wafat, surga aja nabi itu nabi padahal kan kalau di saya di nabi. Nah cuma harus tahu kayak ini tadi. Nah ini kada tahu pak, kada apa-apa, pentingnya mengucap apa. Urusan itu urusan abang benar, mati seorang dulu, nampak lu benar lah. Nah, jadi syariat dari la ilaha illallah, hakikat dari Allah, Allah hakikat ma'rifat Allah. Oh ma'rifat tadi. Tatkala kita membaca la ilaha illallah, la itu hakikat Allah di situ. La itu hakikat Allah, atau la itu yang dikatakan jika bahasa kita zat di situ ya juga sama aja. Tadi kan apa zat apa lain dapat dari sama. Nah, kalau pokoknya sidin si anu itu mengadakan ketika mengucap la zat tadi saya ikut apa sama aja. Ada balain kada ikam dan bingung. Nah, sudah paham. La itu hakikat Allah. Adapun sebenar-benarnya Allah, yang sebenar-benarnya Allah enggak, atau sebenar-benarnya zat Allah itu menjadi rahasia kepada kita. Nah, kenapa jadi rahasia? Karena kita tahu Allah tadi tajalli kepada diri kita, banyak tak kepada kita Tuhan toh. Ya Tuhan, aku yang mengadakan wujud dirimu, aku yang mengadakan dirimu. Kan banyak tak kalau ini batampai Tuhan menampakkan dirinya melalui sifatnya nyata pada kita, lalu kita disuruh mengenal Tuhan, mengenal diri. Nah itu tadi nanti maksud la hakikat Allah, sebenar-benarnya zat Allah itu menjadi rahasia pada kita. Nah, siapa zat Allah yang menjadi rahasia? Yaitu Nur Muhammad itu. Nah Nur Muhammad itu daripada zat Allah menjadi rahasia ya karena aku tadi jadi alam, jadi isi, jadi wujud kita, jadi diri kita. Nah jadi bahasanya tuh kita nih jangan mau ucap pula kada ada besi diri, nah kada besi sifat malah nah diri kada besi sifat, kada besi asma, kada besi bisa. Lalu pengertian la ilaha illallah tadi jangan bahasa orang hakikat, nah hakikatnya makrifat la ilaha illallah itu lalu kada ada nama wujud, kada ada nama wujud jangan bahasa kita dah. La ilaha illallah itu kada ada nama wujud di dunia ini, semuanya wujud hak milik Allah. Kayak itu udah. Nah, kalau bahasa syariat lalu tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, lalu kayak itu ya Allah. Nah, kita pandemi hakikatnya, bukan syariatnya. Mau syariatnya tadi tahu udah bacaannya. Nah, bacaan syariat tadi kan tidak Tuhan melainkan Allah. Nah, itu kan. Kalau bahasa hakikatnya kada ada nama wujud. Kada ada nama wujud. Selain daripada Allah aja nama wujud semua. Itulah ilaha itu hakikat Muhammad. Nah, adapun sebenar-benarnya Muhammad itu adalah menjadi nyawa lawan kitaan. Karena sampuk lah tadi. Zat tadi ya kalau sebenarnya zat tadi apa menjadi rahasia ya lah. Nah, rahasia tadi kepada ilaha menjadi diri Muhammad. Jadi nur menjadi nyawa kita. Nah, kada asal pulang. Lain asaan. Nah, itu kupasan daripada hakikat la ilaha illallah. La ilaha
Bahkan, nah ini kisahnya bahari nang laki giri, iba giri, nang laki itu nang bini, kita itu hal semua mengatakan nang satu, nah mau nang bini ya, iyalah, nang bini disuruh mengatakan nang satu, lalu bertanya nang laki, ingatlah mamu ya, kali ingat aku ya, nah mau kayak karena nang satu ingat aja ingat benar aku, nah wijes sama bini, daripada kali kisah aja ya Allah, semua ingat nang satu. Jadi kita bicara aja bapak ini kamu tuh kayak kan satu tahun ini rupanya alawasan madem lelaki tadi lalu geling lalu kayak kan enang satu ingat guys wah ya kalah sponsor adalah kita. Nah jadi ilah tadi hakikat Muhammad tadi adalah menjadi nyawa kepada kita. Nah, lalu ilah ini adalah menjadi insan. Menjadi insan sebenarnya. Nah, sebenarnya insan jadi kita ini nang mana? Sebenarnya insan. Nah, kalau manusia itu nama, kalau insan nang mana? Ya, yang bilang bobot, nang dikatakan insan nang mana di diri. Insan itu keuntungannya ialah hati kita. Insan, hati ini insan. Nang benaran manusia bang, namanya uang hanya bisa nyambat aja. Nah, ya Allah, nang benaran manusia namanya. Ujawang namakannya itu ada adat namanya ini mata ini telinga ya Allah. Nah ini bang tangan manusia dia yang berjalan tapi tangan manusia namanya. Mau kalau tahu tangan manusia andaknya di diri apa? Namun insan dari hati. Kayak apa jahibatnya? Insan tuh tadi hati, nah manusia tuh andaknya tahu lah. Nah bila hendak tahu, nah dari pasar. Yalah. Andaknya manusia yang paling nyata. Nah, andaknya manusia tuh, nih. Ini lah, naik ke atas dia lu. Ini. Kenapa jadi nama manusia ini? Sabian, alif. Nah. Makanya orang bahari naba bila kadang nang ini naba bila kadang nang ininya ya Allah jadi bila ada orang bertukuk apa saya ada jelas kalau orang gaib maka disebutnya kalau orang di alam sebelah kah kalau menurut hamba gitu gimana ininya dasar keadaan pancungannya kan ada. Nah, lain hantu sesuai. Salah kalau kan bos. Lain hantu. Kalau tahu kita. Nah, sahabat lingkungan. Jadi nama manusia tadi ya ini marganya. Kalau insan tadi itu katakan hati. Nah, kepada kita. Nah, hati insan tadi kada lain adalah hatinya Muhammad Allah. Kemudian Allah lagi. Nah, Allah itu adalah hakikat alam. Nah, Allah itu adalah hakikat. Sebenarnya hakikat alam itu adalah alam tubuh kita. Nah, alam tubuh kita nih. Berarti sebenarnya rahasia diri Allah tadi nyata kepada kita. Rahasia diri Muhammad menjadi nyawa lawan kita ya Allah. Nah, lalu setelah menjadi nyawa maka menjadilah hati kita. Setelah menjadi hati kita lalu berbatang tubuhlah kita ini. Lalu berbatang tubuh dimaksud alam alam apa nih? Nah, kelihatan dunia ini alam
kami. Nah, maksud alam karena nang alam nang empat, alam arwah, alam misal, alam jisim, alam insan. Nih kedudukannya semuaan. Kada tahimpun di la ilaha illallah lah dua. Nah. Bon lah. Nah, itu. Maka di dalam kalimah la ilaha illallah inilah kita berbatang tubuh berkehidupan. Lalu ada la itu hayat. Ya Allah, la itu hayat. Ilaha bang menjadi roh. Ilah menjadi roh. La hayat ilaha roh. Ilahnya menjadi apa? Nah, menjadinya nyawa. Allahnya menjadi napas. Lalu berbunyi masuk roh. Nah, keluar aku juga ini kan ada gambar, ada nama lain. Nah. Ayah. Bila tadi ayah. Ilaha apa? Roh. Ya Allah. Ilah nyawa. Allahu. Nah, kada la ilaha illallah rasa bijian deh. Nah, jadikanlah batang tubuhmu jadi kalimat la ilaha illallah. Nah, di orang mengangkat ini la ilaha illallah ya. Angkat aja belum dikirakan. Karena tahu jalannya. Ya, ucap aja wali-wali Allah itu apa yang ada di awak sini itu mengandung sir Allah ya itu Allah. Nah, banyak orang minta barakah wali karena orang mengatakan dalam diri wali itu apa yang dijumpai sini berberkah. Tenang pengertian la ilaha illallah kita. Nah, jadi kada sia-sia kita mengucap yang bacaan nang la ilaha illallah dasar bujur pas dalam hakikatnya tahu. Jadi kada malih ya. Di dalam kalimat la ilaha illallah ini jugalah kumpulan daripada Islam kita, iman kita, tauhid kita, makrifat kita. Nah, la ilaha illallah. La itu kalimat Islam di situ. La itu kalimat Islam. La itu kalimatnya kalimat Islam di situ. Karena Islam tadi adalah orang yang mengenal kepada Allah. Nah, jadi kalimah namanya. Ilaha itu kalimat iman, kepercayaan kita. Karena kita percaya sudah bahwa kenyataan daripada Allah ini nyata kepada rahasia diri. Nah, kalau ilah itu menjadi tauhid kepada kita. Nah, lalu keesaan Tuhan yang lain bang sama. Nah, cumanya ada yang tahu, ada yang kada itu aja. Ma'rifat, nah, ya Allah, Allahnya ya ma'rifat. Nah, jadi keseluruhannya yang itu tadi semuanya menjadilah syariat tarikat hakikat ma'rifat terhimpun kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, kita pak la ilaha illallah juga. Nah, itulah pertanyaan manakala kita di dalam alam kubur. Nah, ada orang lakin tak? Dalam terakhir itu kalau pertanyaannya. Nah, hidup dan matiku aja la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kamu kada tahu hakikatnya, bacaannya aja, syariatnya tahu aja. Apa bang? La ilaha illallah aja tak? Itu zikir. Nah, jadi la ilaha illallah tadi di situ nyata sudah terhimpun rahasia Allah. Jadi kada sia-sia kita mengucap kalimat zikir la ilaha illallah zahir dan batin. Nah, di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan hakikat dua hakikat kalimat la ilaha illallah. Lebur diri di dalam kalimat la ilaha illallah.
Itu. Jadi ada 3 zikir. Kalau 3 zikir ini boleh dibaca anak guring. Boleh dibaca anak guring. 3 zikir. Karena 3 zikir ini adalah zikir awal daripada Nur Muhammad. Nah, ini boleh kita ya Allah amalkan 3 zikir anak guring kita. Baca itu 3 kali. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Satu. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. Yang kedua, la ilaha illallah air nur haqqullah. Daripada air nur haqqullah semua. Yang ketiga, la ilaha illallah Muhammad astaghfirullah. Amalkan mending itu. Anak guring, bangun guring, baca itu pulang. Maka kalau boleh baca tak, hafal aja. Yalah, aku sekali itu ada kan ya udah. Nah ini khusus dasar kita di majelis kita atau di tempat mujakarah hakikat kita serumpun. Nah, kita ini kan berhadapan mau nafok, jadi itu digejakan. Nah, ada di Binian hari ini khusus geser diingat guring duduki juga lain dua masih bahas guring juga. Nah, itu. Di dalam kalimat la ilaha illallah itu terkandung 20 sifat. La ilaha illallah itu main 20 sifat. Pertama la-nya. Nah, si la itu sifat wujud, tidak, baka, yalah, mukhalaqatul hawadis ya muhu ta'ala bi nafsi 5 kalau sudah. Nah, 5 sifat. Ilaha apa? 6 sifat. Ilaha itu 6 sifat Allah. Di situ sama basar kalam samiun basirun mutakalimun. Apabila ilah itu 4 sifat aja, ada qudat, ada iradat, ada ilmu, ada hayat. Waktu kita membaca nah, di dalam kalimat Allahnya di situ sama kadirun, muridun, alimun, hayyun, wahdaniyah. Jadi 20 sifat. Bila sudah 20 sifat itu adalah kita mengucap la ilaha illallah di situ oleh Allah. Nah, makanya kada ada nama wujud. La ilaha illallah itu ada nama wujud dalam pandangan pikir hakikat. Di semua. Nah, jadi jika hakikat ini apa? Ya sudah. Apa? Ya sudah tak. Ya kalah. Itu amal akan guring. Nah, itu jelas. Mudah-mudahan bermanfaat kita. Nah, itu sambung lah akan datang pembicaraan yang lain pula. Makanya seminggu babnya gini. Seminggu tentang syariat, ya Allah, nah tentang hakikat, wudu ma'rifat, lain-lain. Jika ada yang mau hakikat sama tak, yalah. Nah, padahal syariat itu datang di hakikat juga sebenarnya. Yalah, kenapa jadi datang di hakikat? Karena syariatnya batang tubuh, tanpa hakikat orang nama busuki maulah langis dakinya. Kadang mau, ya Allah. Jadi roh atau hakikat kita aja lagi, roh kita nih pangule kagajinan kah? Itu aja. Nah, ya daripada hamulan bayang siapa jangan ada manggawi syariat maka hampa ya kalah. Nah bayang siapa tahu ilmu hakikat kadang manggawi syariat itu hampa banget. Ada tadi hampa, ada ini hampa banget. Paling bedanya di situ. Kadangnya hampa lalu uang hakikat dia isi. Contoh, banding dong, hampa lawan hampa belet, beda kan? Hampa belet, ikan tidak digiling, tetap jadi beres aja. Amun hampa lawan tanggung, mah gayamnya benar. Iyalah, ada gayamnya lah. Itu paling bedanya. Nah, jadi itu dia lah. Ya, Al-Fatihah, Alhamdulillah, kita syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.